Sebagai umat Buddha, bukan orang yang menolak tradisi. Karena tradisi itu berkembang di dalam satu masyarakat tertentu. Jadi, ketika kita sebagai umat Buddha, kita bukan menjadi orang yang keluar dari tradisi tersebut. Bukan orang yang menjadi berbeda daripada masyarakat tempat dia tinggal. Dan memang di mana-mana, di kelompok mana-mana saja tentu punya tradisi masing-masing. Kebetulan dalam suasana Imlek ini yang dibahas sedikit tentang tradisi Tionghoa. Tetapi sesungguhnya kita sebagai bangsa Indonesia ini juga punya tradisi. Salah satunya yang kadang saya sering lihat di beberapa wihara, penggunaan bunga mawar merah, mawar putih, dan kenanga. Itu saya kira di India tidak ada. Karena sepertinya kalau kita di India, penghormatan yang paling bagus itu menggunakan rangkaian bunga kenikir. Saudara yang pernah nonton film India siapa? Satu orang saja. Makanya, wah itu sepertinya Anda juga menggunakan rangkaian bunga. Pernah lihat ada rangkaian bunga orang India? Atau di sini ada toko India enggak? Ada. Toko kain biasanya ya. Itu kan nanti kan ada satu tempat tertentu dikasih rangkaian bunga. Bunganya kalau kita namanya di Indonesia bunga kenikir. Ya, betul. Tahu enggak namanya bunga kenikir? Jangan tahunya bunga bang aja. Bunga kenikir itu yang hijau. Ya toh? Yang hijau ya kan? Hijau daunnya. Ya, sayang di sini nggak ada contohnya bunga kenikir dan baunya tidak enak. Repotnya semua tamu yang dianggap terhormat itu di sana dikalungi bunga kenikir. Jadi kita begitu plek datang langsung dikalungi gitu, mau dilepas ya nggak enak, tapi mau dipakai kok ya nggak enak. Jadi akhirnya ya sudahlah dipakai terus. Ya warnanya agak orange, tidak terlalu kuning tapi oranye. Nah, itu di India penghormatan semacam itu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, di altar, di tempat yang paling terhormat, diletakkan bunga mawar merah, mawar putih, dan kenanga. Padahal malam Jemuah Legi, itu ya pakainya itu ke kuburan. Oh di sini Kliwon. Oh kalau di Jawa Timur Legi. Oh di sini Kliwon. Selosanya ya Selasa Kliwon. Malam Selasanya Selasa apa? Iya, kan ada malam Jemuah sama malam Selasa. Sini cuma malam Jumat. Malam Selasa Kliwon enggak ada, Anggoro Kasih enggak ada. Oh, Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Oh ya, ya sudahlah Jemuah Kliwon ya boleh. Ya, kalau di Jawa Timur sih Jemuah Legi, itu tradisi. Nah itu waktu ke kuburan itu kan juga bawanya mawar merah, mawar putih, dan kenongo. Itu naik ke altar. Kenapa? Karena memang umat Buddha bukan orang yang terlepas dari tradisi. Boleh dia jalani tradisi.
Nah, saudara-saudara, repotnya memang sekarang ini seperti yang tadi Suhu sudah sampaikan, dan kita semua sudah mengerti, tradisi ini sedikit menyusut, agak berkurang. Nampaknya ada gejala nasional sejak zaman dulu, umat Buddha atau siapa saja bangsa Indonesia itu bangga kalau tidak pakai mereknya sendiri atau bangga dengan barang luar negeri. Satu contoh, Anda kalau menjahitkan celana bikinan Selawi atau Tegal atau Benjaran, saya kira bajunya diletakkan di luar. Bajunya tidak dimasukkan. Tapi kalau jahitkan di Jakarta, wah, langsung dimasukkan, rapi. Apalagi kalau beli dari luar negeri, mereknya masih ada, kalau perlu harganya masih ada, tempel. Bangga dari luar negeri. Anda pernah mengalami juga dulu di Indonesia. Mobil asli merek dari luar negeri diganti aja merek Indonesia. Enggak laku. Itu sudah dijelaskan ini impor karena kita belum punya pabriknya. Jadi impor asli utuh mobil dari luar negeri hanya mereknya diganti Indonesia. Enggak ada yang beli. Sudah ganti cerita, mobil yang sama sekarang diganti merek aslinya. Laris. Bangga, pakai kemana-mana. Heran nggak coba? Cuman mereknya yang diganti. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu tradisi-tradisi Indonesia, tradisi-tradisi lokal, itu banyak yang ditinggalkan. Akhirnya ganti dengan tradisi-tradisi yang kita tidak tahu. Padahal sebetulnya pembentukan tradisi itu apa? Tradisi itu adalah kebiasaan. Makanya kalau tadi misalnya ikan yang kepala dan buntutnya hilang, yang disampaikan oleh Suhu, itu kan adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya, kemudian diulang, dan turunkan. Saudara-saudara, leluhur-leluhur kita sudah menurunkan tradisi yang sangat bagus. Tradisi yang sangat bagus yang salah satunya berhubungan dengan Imlek, ini adalah umur. Saudara, tahun ini disebut tahun kerbau. Tahun kebo. Orang yang siotikos, artinya lahir tahun lalu, umur berapa di tahun kebo? Siotikus kan berikutnya langsung kebo. Jadi kalau lahir di tahun tikus, tahun kebo, umur berapa? 2 atau 1? 2. Lahir tanggal 25 Januari. Ini kan buntut tikus. Ya, 25 Januari. Tanggal 26 Januari 2009, ini 25 Januari 2009, 25 Januari 2009, 26 Januari 2009, umurnya berapa? 2 hari? 2 tahun. Padahal itu baru 2 hari toh. Kok 2 tahun?
Kita tiap Imlek ini sudah jelas bahwa walaupun lahir 25 Januari, satu hari sebelum Imlek, pada hari Imleknya, pada tahun baru Imlek besoknya, itu sudah dua. Sekarang dengan perhitungan dari anak gigi yang berbeda, lahir 31 Desember 2008. 31 Desember 2008. Tanggal 1 Januari 2009, berapa umurnya? Berapa? 2 hari. Saudara boleh pikirkan, anak umur 22 hari, anak umur 2 hari 35 cm. Kalau umur 4 hari, berapa senti? Nah, saudara-saudara, coba saudara pikirkan baik-baik. Anak umur 2 hari 35 cm. 4 hari, 5 hari, seminggu mau panjang berapa dia? Oleh karena itu saudara-saudara, kita lahir itu bukan nol loh. Kalau menurut hitungan tadi dengan Imlek itu, begitu kita lahir sebetulnya sudah berapa? Sebetulnya sudah hampir 1 tahun. 9 bulan di dalam kandungan. Itu ya dihitung. Jangan begitu keluar, 0. 1 hari, 2 hari. Wah, itu kan cuman gitu aja loh. Loh, jangan salah saudara. Karena kita waktu lahir ngomong 0, maka hubungan anak dengan orang tua menjadi jauh. Karena anak menganggap orang tua ini nggak ada peranan apa-apa untuk saya. Tapi kalau sekarang Anda lahir sudah umur 9 bulan, atau sudah hampir 1 tahun, maka lahir tahun 2008, 2009 kok sudah 2 tahun. Langsung anak ini akan bertanya, lah kan baru 1. Di sekolah kan cuma 1 ini. 2008, 2009 itu berarti 1. Orang tua menegaskan, 2. Lu 1, 2. Kenapa? Karena kamu lahir itu sudah hampir 1. Kenapa kamu lahir hampir 1? Karena kamu itu sudah ada di dalam kandungan ibu. Jadi kamu itu bukan lahir karena bantal dan guling terus ketemu terus mak bedungus. No, tidak. Ini ada ceritanya. Yaitu kamu dulunya ya kecil. Kecil itu baru sehari. Kecil membesar. Jadi sebulan. Kecil membesar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, jatuh tempo, lahir. Jatuh tempo, kosong. Juga bisa. Nah, tetapi yang jelas ini terlahir. Jadi kamu itu dulu 9 bulan di kandungan ibu loh nak. Di dalam sana loh nak. Oh gitu ya. Wah kalau begitu ibu berjasa. Saya ada kuping gara-gara ada ibu. Karena waktu ibu lah melahirkan saya kan enggak pergi ke bengkel untuk belikan kuping, tempel, belikan tangan, jari. Wah kalau gitu ibu ini berjasa. Ya ibu juga enggak bisa sendirian loh nak. Ada bapak. Lah ibu sendirian bagaimana kamu punya kuping? Oh gitu ya. Wah kalau gitu bapak ya berjasa. Wah kalau begitu aku mau menghormat kepada ayah dan ibu.
Karena tanpa ayah dan ibu, aku tidak ada di dunia ini. Itu baru ditanya umur, saudara. Karena itu sekarang, saudara, Anda yang lahir. Nah, sekarang saya tanya umur aja dulu. Daripada tanya kelahiran, nanti saya dikira ngurus KTP. Siapa di antara Anda yang tahun ini umur 50? Umur 50 bulet. Siapa? Tidak ada yang 50. Siapa yang umur 40? Siapa yang umur 30? Ya umur 10. Jadi sekarang Anda yang umur genep tahun ini enggak ada ya? Yang 50 atau 60 atau 70 atau 80 itu enggak ada ya? Semua ganjil semua, 81, 27, 98. Baik, sekarang saya tanya saja, salah satu. Ini harus Bapak, soalnya kalau Ibu ditanya umur itu rahasia katanya. Sebetulnya saya mau tanya Ibu yang berkembang itu tadi. Cuman nanti kalau saya tanya umur apa Ibu keberatan? Enggak. Ya coba, karena Ibu nih, saya mau tanya Ibu itu kenapa? Karena tanpa mic sudah jelas suaranya. Kalau yang lain pakai mic, suhu pakai mic aja masih nggak denger. Ini Ibu ini nggak pakai mic. Waduh. Top. Langka-langka. Ya, katanya langka-langka kan semboyannya Tegal loh. Tegal langka-langka. Ini ternyata memang Ibu ini langka-langka. Ibu, boleh saya tanya umur? Umur berapa Ibu? Gocap. Gocap. Nah, tadi saya tanya 50, kenapa nggak tunjuk jari? Ini terjadi kebohongan publik ini. Berarti gocap pas ya. Berarti Ibu lahir tahun 2008 kurangi 50 berapa nih? 58. Ibu lahir 58. Ibu, Anda kan bukan ibunya. Ibu lahir tahun berapa? 58. Nah, ya, sebentar, dengerin lagi. Ini tanpa mikrofon loh. Ibu lahir tahun berapa? 58. Berarti tahun 2008, Ibu umurnya 5, berapa Ibu yang teriak dong? 50. Berarti tahun 58, Ibu kan 0 tahun. Sudah panjangnya 35 cm. Saudara-saudara, kenapa kita tidak menggunakan hitungan menurut sio tadi? Sebetulnya Ibu ini umur berapa? Hah? 52? Berapa? 51 atau 52? Di sana ada ngomong 52.
Jangan umurnya orang ditambah-tambahi, umur Anda sendiri dikurang-kurangi. Ibu ini kan lahir tahun 58. Seharusnya 2008 umurnya adalah 51. Hah? Ya. Saya kan ngomong 2008. Kenapa Anda mengganti soal? Dari tadi kan pertanyaan saya kan 2008 no? Kenapa Anda mengganti soal 2009? Belum jadi guru sudah ganti soal. Waduh. Ya tepuk tangan untuk yang ganti soal. Ya, itu yang ganti soal hebat sekali. Dipikir saya bingung, terus oh ini kan 2009. Tidak, karena pertanyaan saya 2008. Nah, jadi 2008 sebetulnya umur dia sudah 51. Nah kalau sekarang 2009, nah baru si pengganti soal betul adalah 52. Jawaban itu semua orang hampir rata-rata memberikan jawaban yang sama. Lahir dianggap 0 tahun. Apakah Anda tidak menyadari bahwa nanti pada suatu ketika sebagai orang tua bisa dianggap tidak ada oleh anak? Karena aku ada karena diriku. Buktinya apa? Buktinya aku lahir tahun 58, 2008 aku umur 50. Tapi kalau aku sekarang 2008 umurnya 51, kemana yang 1 tahun? Di dalam perut ibu. Setelah ada bapak. Dengan demikian, maka akhirnya anak akan menghormat kepada orang tua. Itu baru umur loh. Ada banyak hal-hal tertentu yang membuat kita itu kemoralannya makin menurun. Satu contoh yang gampang saudara. Di dalam pernikahan, siapa di sini yang sudah menikah kecuali kita dan suster? Ya suster dan saya tidak usah ditanya lagi, tapi Anda siapa yang sudah menikah? Berarti belum menikah semua. Kalau terjadi pembohongan publik, awas loh. Tadi Pak Yani sudah ngomong ini hukumnya hukum karma loh. Ayo, siapa yang sudah menikah? Tunjuk jari, saya nggak ngomong saya atau apa. Tunjuk jari. Yang sudah menikah. Wah. Enggak terlalu banyak ternyata. Awas nanti, kalau terjadi kebohongan lagi. Saudara-saudara, pada saat menikah, Anda ingat baik-baik. Ada persembahan arak, yang sekarang sudah diganti soft drink, atau kalau di sini ya teh botol sosro. Ya. Waktu menikah itu kan mempersembahkan teh sosro. Dulu apa namanya cingciu toh, sekarang jadi apa? Cing teh. Loh Anda yang Mandarinnya hebat loh. Hah? Apa tuh? Cing? Peciu sekarang Pecia kan Imlek. Hah? Peca, oh Peca, ya. Bukan Pecia. Kalau Pecia, Imlek kan. Nah saudara, Anda lihat pada waktu temanten mau namaskara, mau menghormat, itu oleh penata gaya,
dari studio syuting, atau siapa kan itu ada anunya toh, yang menata gaya itu toh. IO? Bukan. Pokoknya yang menata gayanya pengantin itu loh. Ada istilahnya. Ya siapalah, terserahlah. Itu dikatakan gini, ayo nanti pengantin berdua mau menghormat. Langsung orang tua pegang ya pundaknya. Pernah begitu? Siapa yang menikah ngalami gitu? Cuman satu tok. Tiga. Lah, wow banyak ternyata. Saudara-saudara, kelihatannya itu sederhana. Katanya orang tua belum meninggal jangan dinamaskarai. Jangan paikui-paikui sama orang tua belum meninggal. Lah kalau sudah meninggal dia enggak tahu kalau kita paikui. Kalau tahu dia belum meninggal. Nah saudara, apa hasilnya nanti kepada orang tua? Sikap anak yang menikah mau paikui lalu enggak boleh itu. Dia penghormatan kepada orang tua itu menjadi berkurang. Karena ini sebetulnya adalah bagian dari tradisi. Bahwa cara tradisi timur menghormat kepada orang tua ya sungkem, sujud. Seperti itu, meletakkan kepala di kaki orang tua. Sayangnya sekarang orang tua meletakkan kepala di kaki anaknya. Lah sekarang orang tua takut loh sama anak. Kenapa saudara? Karena pada saat perkawinan tadi, dia mau menghormat, mau menundukkan kepala saja tidak boleh. Padahal itu adalah menghargai, menghormati, bahkan itu kadang seumur hidup hanya sekali, bagi mereka yang menikah cuma sekali. Tapi kalau menikahnya 5 kali, itu dilakukan 5 kali juga. Saudara, jadi inilah penurunan tradisi yang mempengaruhi kemoralan. Akibatnya hubungan orang tua dengan anak bisa bermasalah. Beberapa orang sekarang, kalau ditanya anaknya misalnya, kamu manggil papa mama sebagai apa? Ya papa mama biasa. Kalau manggil saudaranya papa, ya om tante. Saudaranya mama, om tante. Saudaranya saudara mama, ya om tante. Saudaranya papa, om tante. Lah kok nggak ada bedanya? Ini sudah terjadi penurunan tradisi. Akhirnya saudara, anak ini menganggap posisinya sama. Saya posisinya sama dengan orang tua. Saya sama dengan sepupu. Saya sama dengan yang lain-lain. Dan dia tidak bisa membuat satu posisi tertentu. Kalau di dalam tradisi Jawa yang saya banyak besar di situ, apa yang membuat saya sedih adalah penggunaan bahasa. Sekarang generasi muda, penggunaan bahasa Jawanya sangat-sangat mengerikan. Dia bisa berbicara kepada orang tua dengan bahasa Jawa yang kasar. Kon arep mangan, Pak. Itu dalam bahasa Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa Tengah ya, kowe arep madang, Pak. Kowe arep mangan. Lebih parah lagi. Itu anak sikapnya sudah begitu kepada orang tua. Dia sudah tidak bisa memposisikan dirinya bahwa saya adalah anak. Dia adalah orang tua yang saya hormati. Karena penggunaan bahasa yang sudah rusak, penggunaan bahasa Jawa yang demikian luhur ini sudah berbeda. Karena mestinya dengan teman itu bicaranya berbeda, anak dengan orang tua berbicaranya berbeda.
Anak membahasakan dirinya juga berbeda. Di dalam bahasa Jawa, sampai ada yang mengatakan kepada orang tuanya karena mau bahasa Jawa yang baik adalah, "Kulo badhe siram Pak." Loh, dirinya sendiri ditinggikan, "Bapak badhe adus." Loh, dirinya sendiri ditinggikan, orang lain diturunkan. Padahal di dalam tradisi Jawa adalah diri sendiri direndahkan, orang lain dinaikkan. Ini sudah hilang. Banyak yang hilang. Oleh karena itu saudara, kalau kita tradisi-tradisi ini kita bisa pertahankan, ada seperti yang tadi Suhu sampaikan, tradisi-tradisi yang dipertahankan dengan bijaksana, itu sesungguhnya sangat bermanfaat. Sehingga pada prinsipnya nanti kita tahu, posisi kita ini di mana. Sehingga kita tidak salah menempatkan diri, bahwa kalau saya sebagai anak, lakukanlah tindakan-tindakan, perilaku-perilaku kemoralan sebagai anak. Saya sebagai orang tua, lakukanlah perilaku kemoralan sebagai orang tua. Kalau saya sebagai warga negara, lakukanlah perilaku-perilaku kemoralan sebagai warga negara. Kalau saya sebagai tetangga, sebagai apa saja, lakukanlah perilaku kemoralan sesuai dengan posisi kita. Kalau tidak, semakin lama hidup kita ini nanti akan banyak diisi orang yang egois. Orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak pernah memusingkan orang lain. Apa contohnya orang yang egois? Misalnya, dalam situasi pemanasan global, sesungguhnya kalau Anda membuka AC di kamar, kalau Anda tidak di dalam kamar, jangan buka AC. Anda akan mengatakan, aku kan sudah bayar pokoknya AC. Saudara, AC yang Anda pakai untuk mendinginkan kamar Anda, pernah nggak Anda berdiri di belakang AC itu di bagian luar? Pernah? Apa yang terjadi? Panas. Untuk kamar Anda yang 2x3, orang lain kepanasan. Kamar Anda sejuk, orang lain kepanasan. Coba sekarang Anda mulai berpikir, oh iya ya, kalau saya masang AC ya saya ada di kamar, kalau saya tidak ada ya saya matikan. Supaya apa? Supaya kita tidak memanasi dunia ini secara bersama-sama. Kalau kita sudah mengerti hal itu, maka kita lalu menyadari kita hidup di dalam dunia yang sama. Kalau kita mau menjaga, kita akan bisa menjaga bersama. Anda sudah mengerti nanti ada hari tanpa lampu? Nanti ada satu ketika kita akan mengerti ada satu hari tanpa lampu. Jadi kita mematikan lampu supaya 1 atau 2 titik. Sehingga mengurangi pemanasan global. Karena kita adalah penghuni dunia yang sama. Jangan hanya asal pokoknya saya kepingin, saya bisa. Dengan cara begitu saudara, maka tradisi ini sebetulnya dibangun untuk saling perhatian. Untuk mau saling berbagi. Sehingga tidak hanya maunya sendiri, tetapi kita masing-masing menyadari posisi kita dan kebersamaan kita demi juga keharmonisan, demi hidup bersama yang berbahagia.